ya. Baiklah, sebelum kita melangkah untuk melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Deski pimpin doanya, teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, kita kembali lagi membangkitkan semangat nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semua berdiri, kita menyanyi sama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Duduk kembali. Sekarang sudah siap untuk menerima materi pelajaran? Sudah siap semua? Siap. Siap ya? Jadi siapkan buku paketnya, bahan ajar yang sudah dibagikan, disiapkan semua ya? Siapkan semua. Yang lalu kalian sudah pelajari tentang materi apa yang lalu? Tentang konsep atom, ion, dan molekul. Hari ini kita akan melanjutkan pada materi kita yaitu perkembangan teori atom. Terlebih dahulu sebelum kita masuk pada perkembangan teori atom, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan atom. Ya. Sekarang ibu akan berikan contoh seperti ini. Kalian lihat kertas kan seperti ini, lihat. Semua punya kertas di rumah? Punya kan? Ya. Apa yang terjadi jika kertas ini kita sobek? Kita sobek menjadi bagian yang terkecil. Coba semua ambil kertasnya. Kertasnya yang sudah tidak dipakai. Terus disobek sampai sudah tidak bisa dibagi lagi. Sampai kecil-kecil. Setelah dia menjadi bagian terkecil, apa namanya? Tetap kertas kan? Iya. Namanya tidak berubah, namanya tetap kertas. Nah, seperti itu juga yang dimaksud dengan atom. Jadi, semua benda, semua materi yang ada di muka bumi ini tersusun dari atom-atom. Jadi, atom itu adalah partikel terkecil dari suatu benda atau materi. Jadi dengan memahami materi perkembangan teori atom ini, kalian bisa memahami materi selanjutnya yaitu tentang sistem periodik unsur. Jadi ini dasarnya. Jadi kalian harus belajar dengan betul-betul di sini. Harus serius ya? Semua harus serius. Coba sekarang duduk berkelompok. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran berkelompok, terlebih dahulu ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama tujuan pembelajaran kita yaitu kalian bisa menganalisis perbedaan antara teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Bohr, Rutherford, dan teori atom mekanika gelombang berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua kalian bisa menjelaskan kelebihan dari masing-masing teori atom tersebut. Yang ketiga kalian bisa menjelaskan kekurangannya dan kelebihannya sekarang kekurangannya. Jadi menjelaskan kekurangan dari masing-masing teori atom tersebut. Dan yang keempat adalah kalian bisa menjelaskan fenomena alam yang terkait dengan teori atom tersebut. Di sini saya ambil fenomena kembangan. Oke, sekarang masing-masing kelompoknya buka LKPD-nya. LKPD yang sudah dibagikan. Jadi pada tahap stimulus ini kita akan menyaksikan tayangan video yang berhubungan dengan pembelajaran kita kali ini. Perhatikan videonya. Benda penyusun kita semua bernama atom. Mau itu matahari, bulan, bintang, sampai hewan dan manusia, kita semua tersusun sama benda kecil yang satu ini. Dan dari buku sekolah kita tuh tahu kalau atom ini kecil banget. Karena di buku dia digambarinnya kayak matahari dan planet-planet. Padahal bentuk aslinya itu aneh dan ukurannya jauh lebih kecil. Dan saking kecilnya, benda setipis kertas saja bakalan butuhin 1 juta atom buat nyamain ketebalannya. Inilah atom. Dan disinilah kita akan memasuki dunia kuantum. Tuh inti dari atom-atom kita ini juga disusun sama inti yang lebih kecil lagi bernama quark. Mereka ini 10.000 lebih kecil dari inti atom kita tadi. Ya, setelah menyimak tayangan tadi,
bagaimana model atom Thomson? Oh ya, bagaimana model atom Thomson? Oke. Model atom Rutherford. Oh ya, bagaimana model atom Rutherford? Terus satu lagi apa? Bagaimana kelebihan dan oke, bagus, tulis. Nah, dan dari pertanyaan tersebut kalian rumuskan hipotesisnya. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Jadi ibu beri kalian waktu selama 30 menit. Jadi 30 menit diskusikan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Oke? Bisa? Bisa. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan. Tanyakan sama ibu yang tidak dimengerti. Jadi yang akan kita pelajari kali ini adalah perkembangan model atom, dimulai dari model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom mekanika gelombang. Inilah yang akan kita pelajari dan kalian akan diskusikan dalam kelompok. Kalau yang untuk hipotesis ini untuk kesimpulan sementara saja. Jadi banyak-banyak dijelaskan di sini. Poin-poinnya ini di sini. Jadi semua aktif berdiskusi ya, aktif berdiskusi semua. Karena semua akan dinilai dari sikapnya, keaktifan diskusi, semuanya akan dinilai. Jadi di bagian di LKPD-nya itu di bagian setelah model atom mekanika gelombang, itu ada suruhan kalian menonton video. Di situ nanti kalian scan barcode-nya. Sudah ada tahu semua aplikasi scan barcode-nya? Ya. Jadi kalian scan barcode-nya. Nanti setelah itu kalian nonton videonya, terus simak apa pertanyaannya di situ. Oke? Paham semua? Paham? Semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah ya? Jadi kelompok 1 maju, bacakan, presentasikan tentang model atom Dalton dan model atom Thomson. Yang kelompok 2 dia model atom Rutherford. Yang kelompok 3 dia model atom Bohr sama mekanika gelombang. Oke. Bisa kita mulai presentasinya? Kelompok 1 silakan sebelum maju depan. Kami akan menyampaikan hasil kerja kami. Atom unsur-unsur terdiri dari partikel-partikel yang tidak dapat dibagi-bagi. 2. Semua atom dan unsur yang sejenis adalah sama. 3. Atom dari unsur yang berbeda jenis memiliki sifat yang beda pula. 4. Senyawa dapat dibentuk dengan menggabungkan lebih dari satu jenis unsur. Model atom Thomson menggambarkan bahwa atom merupakan suatu bola yang bermuatan positif. Sementara itu, elektron bagian atom yang bermuatan negatif dan besar merata di permukaan bola tersebut. Muatan negatif tersebut seperti kismis. Pada roti kismis, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif sehingga atom bersifat netral. Oke. Nah, dari pendapat Thomson dengan Dalton tentang atom, kelompok lain ada yang berbeda? Tentang teori Dalton. Ya, oke. Menurut saya, Dalton mempunyai hipotesis yang dapat digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti telak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan-anggapan, salah satunya yaitu atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Namun sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tidak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir yang saya ketahui yaitu teori Dalton dianut hingga ratusan tahun kemudian hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dalam teori atom ini, Rutherford
inti pusat atau sering disebut nukleus dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Bohr mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Bohr mengemukakan elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu tidak memancarkan energi. Konsep model atom mekanika gelombang yaitu atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron, di mana neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat dan disebut nukleus atau inti atom. Selanjutnya setelah model atom Thomson, kemudian ada namanya model atom Rutherford, menyempurnakan dari teori atom Thomson. Iya, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan muatan negatif, sehingga muncullah teori atom Rutherford. Di dalam inti atom ini ada apa? Ada proton dan neutron. Bagus sekali. Selanjutnya adalah model atom Bohr. Jadi elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Selanjutnya adalah model atom mekanika gelombang. Jadi model atom mekanika gelombang ini menyempurnakan penemuan dari model atom Bohr. Karena teori atom Bohr hanya mampu menjelaskan untuk spektrum atom hidrogen. Sekarang tulis kesimpulan dari apa yang kalian diskusikan tadi. Nah, kalian tulis kesimpulannya. Ada yang belum dipahami dari penjelasan tadi? Sudah paham semua? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Kalau sudah selesai kumpul semua. Sudah semua ya? Ya. Semua, oke. Jadi untuk pelajaran hari ini Ibu anggap sudah tuntas. Untuk materi perkembangan teori atom Ibu anggap sudah tuntas. Jadi minggu depan pertemuan berikutnya kita akan masuk di partikel penyusun atom. Oke? Jadi dibaca di rumah, dipelajari dulu tentang materi partikel penyusun atom. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, ayo ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan, agar kita bisa bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Nah, Hidayatul pimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi sekarang sudah bisa pulang. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya belajar di rumah. Semangat belajar di rumah. Walaupun sekarang lagi musim COVID, tapi kita harus tetap semangat. Demikian pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.